Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau sapa pada malam hari ini. Shalom. 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 Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Allah yang kita sembah bukan Tuhan Allah yang biasa-biasa saja. Dia mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati. Bahwa kami dalam
Yesus, umat Tuhan yang percaya, katakan amin. Shalom. Ada selesai lagi. Mari Bapak Ibu saya undang boleh keluar dari bangkunya. Kasih salam kepada kiri, kanan, depan, belakang. Kita dalam Yesus, kita bersaudara. Minimal saudara salam 10 orang. Saudara yang kita bersaudara.
segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, Tuhan. Kalau malam hari ada kesempatan kami datang di tempat ini, tidak hanya sekedar berkumpul atau sekedar formalitas, Tuhan. Kami mau merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menjamah kami. Segala hikmat marifat Tuhan yang menjamah hidup kami, Tuhan. Kami mau ambil komitmen untuk tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, Tuhan. Kami mau
putuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang ada di atas hidup kita. Tuhan yang sebagai raja di atas hidup kita. Saat ini kau datang dengan kekhawatiran, karena mungkin harapanmu sudah tipis kepada Tuhan. Mungkin kau datang saat ini dengan putus asa. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Pandang wajahnya, arahkan hati kita kepada Tuhan. Sekalipun masalah kami tetap ada, kami putuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena kalau hari ini kami tetap ada masih berdiri di tempat ini, itu bukti karena Tuhan sungguh menyertai kami. Kiraba syakara batakana syakara, kiraba sundia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan dengan kondisi yang tidak baik sekalipun, kami masih bisa melihat hal yang baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Bersyukur untuk kami ada di tempat ini. Bersyukur untuk kami ada di tempat yang kami saksikan hadirat Tuhan. Kami mendengar pesan Tuhan. Bicara buat setiap kami ya Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Semua termasuk kami melayani Tuhan boleh belajar berbicara buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dan dahsyat buat Tuhan kita. Ya, selamat malam bagi saudara. Shalom. Shalom. Akhir November dari sini. Saya berharap setiap kita dalam keadaan yang baik ya. Beberapa waktu lalu saya nonton berita ada seorang anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Saudara juga pernah dengar berita itu, dan sebelum dia bunuh diri dia kirim pesan, ada surat dan juga kirim pesan WhatsApp temannya. Dan dia berkata bahwa gue bingung mau ngapain lagi. Jadi anak muda ini suka main slot di online, dan dia terpaksa harus di hotel yang banyak. Bahkan dia minta maaf ke bosnya di pesan itu bahwa dia ambil uang di kasirnya. Minta maaf juga, minta maaf sama teman-temannya, sama keluarganya, karena udah bikin malu keluarga dan bikin malu perusahaan, bikin malu teman-teman. Jadi kita satu dibilang bahwa ini terpaksa gue lakukan karena gue udah gak tahu harus ngapain lagi, udah gak ada harapan lagi. Akhir-akhir ini memang banyak orang yang kehilangan pengharapan, bahkan hidupnya tanpa pengharapan. Kita akan bicara orang yang di luar sana, bahkan banyak orang Kristen pun yang hidupnya tanpa pengharapan. Saya mau bilang malam ini gini sebenarnya, bahwa saudara bisa kehilangan apa saja, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Pengharapan itu penting banget. Sekali lagi saya mau bilang gini, saudara bisa kehilangan apa saja, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Pengharapan itu bosnya nyawa kedua. Pengharapan juga bicara kekuatan. Kalau orang tidak punya pengharapan, maka ya seperti mati walaupun dia hidup. Malam hari ini saya mengajak kita belajar bersama-sama sebuah kitab. Kita belajar pengharapan dari kitab ini. Kitab Rut, ya pasal. Kita bersama-sama baca yuk. Rut 1. Saudara tahu lah kisah mertua dan menantu. Buat saya kisah yang paling, salah satu kisah yang paling luar biasa dalam Alkitab. Dan saya bilang ini, Rut itu ada termasuk kitab sejarah. Ini sekedar informasi, tapi nggak sekedar informasi, tapi nanti ada korelasinya, ada hubungan dengan firman Tuhan yang saya akan bagikan. Jadi Alkitab itu kan ada 66 kitab, 39 perjanjian lama, terus 27 perjanjian baru. Perjanjian lama juga dibagi lagi tuh,
kelompok-kelompoknya. Dan kita tahu ada Kejadian, Keluaran, Imam dan lain. Ada lagi kitab sejarah, ada lagi kitab puisi itu ada Ayub, ada Amsal, Mazmur, Khotbah, Hidup Agung. Ada lagi juga kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, dan kitab Rut ini ada di kitab sejarah, masuk kategori kitab sejarah. Dan kitab sejarah ini dibagi 3. Yang pertama, sejarah tentang bagaimana bangsa Israel mendiami tanah perjanjian dan berapa lama bangsa Israel mendiami tanah perjanjian. Yang kedua, sejarah tentang raja-raja, isinya tentang kitab raja-raja, 1 Tawarik, 1 Samuel. Dan berikutnya sejarah tentang tentang bagaimana bangsa Israel dibuang dan akhirnya kembali dari pembuangan. Itu hanya informasi saudara. Saudara nggak perlu catat dan nggak perlu tahu, dan itu tidak akan mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi itu informasi saja bahwa nanti ada hubungannya. Yuk, Rut 1 ayat 1. Oke, saya akan bacakan buat saudara semua. Pada zaman para raja memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Oke, stop dulu. Kelaparan ini krisis, saudara, masalah, saudara. Krisis yang saya mau kasih tahu saudara bahwa krisis itu atau masalah itu adalah hal yang biasa. Katakan biasa. Iya. Jadi kalau mengalami masalah atau mengalami krisis, itu biasa. Karena Israel, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bahwa dengan madu dan susu, tanah yang subur juga mengalami kelaparan. Ya, oke, lanjut. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Moab itu adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, dia menyembah berhala. Ya, terus lanjut ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3 lanjut. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi itu, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lanjut lagi ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5 lanjut. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Oke, balik ke ayat pertama. Menurut saudara, kenapa Elimelek mau meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab? Menurut saudara, kenapa Elimelek keluarga ini meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab? Ayo, menurut saudara, kenapa alasannya? Iya, betul. Simpel banget. Karena Bethlehem itu mengalami kelaparan. Israel sebenarnya, dan Bethlehem salah satu kota yang ada di Israel. Sebagai seorang suami, menurut saya keputusan Elimelek wajar. Kalau saya jadi Elimelek, yang dipengaruhi sama mungkin. Bethlehem kelaparan, saya cari, saya mungkin biarkan istri dan anak saya kelaparan. Ya, saya berpikir dan cari cara bagaimana supaya mereka keluar dari krisis tersebut. Ya, mesti gini saudara. Bethlehem itu artinya rumah roti. Artinya rumah roti dari bahasa Ibrani. Kenapa disebut rumah roti? Karena memang tanahnya subur. Di Bethlehem itu terkenal tanahnya subur. Jadi karena tanahnya subur, tidak cuma menghasilkan gandum terbaik dengan kualitas terbaik, tapi juga menghasilkan gandum yang berlimpah. Tapi pada akhirnya juga terjadi kelaparan di sana. Dan saya bilang pertama bahwa krisis itu biasa. Yang kedua, krisis itu bagus. Karena kan bagus. Jadi kalau saudara mengalami krisis, ya bagus. Kenapa bagus? Saya mau bilang begini saudara, bahwa ini saudara hati-hati dengan pengajaran bahwa ini kalau ikut Tuhan Yesus maka segala sesuatunya aman. Kalau ikut Tuhan Yesus jalan kita akan diperlancar. Kalau ikut Yesus, krisis itu menjauh, masalah menjauh. Salah saudara. Ya.
Kalau itu Tuhan, tetap aja masalah tetap ada, krisis tetap ada. Seperti itu tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Akhirnya mengalami kekeringan, sehingga terjadi kelaparan di negeri itu. Ya, jadi dari itu krisis itu biasa. Jadi kalau namanya krisis ya biasa aja. Ya. Yang kedua, krisis itu bagus. Bagusnya kenapa? Wah, krisis itu akan menunjukkan kepada kita. Sekali, krisis itu akan menunjukkan kepada kita siapa yang memerintah atas hidup kita. Krisis akan menunjukkan siapa yang berdaulat atas hidup kita. Krisis akan membuka semuanya. Krisis akan menunjukkan siapa yang memerintah atas hidup kita. Saya yakin betul keputusan Elimelek waktu saya baca kitab ini, saya setuju. Ya wajar kalau Elimelek cari pertolongan di luar, coba cari cara supaya tidak kelaparan lagi. Tadi saya bilang bahwa Rut itu termasuk dalam kitab sejarah, dan termasuk sebelum Rut itu ada hakim-hakim. Sebenarnya kita sama-sama buka Hakim-Hakim 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pasal terakhir dan ayat yang terakhir. Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25. Oke. Kitab Hakim-Hakim Rut itu ada korelasi waktu yang sama, jadi berhubungan, jadi berurutan. Ya saudara ya. Jadi setelah Hakim-Hakim baru Rut. Jadi ini di zaman yang sama. Oke. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sekali lagi, yang ke B ya, 25B. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi alasan Elimelek keluar dari Bethlehem dan pergi ke Moab, dasarnya ini. Karena dia berpikir itu baik buat dia. Karena dia memandang itu baik buat dia. Saya pikir betul Naomi juga perlu pertentangan dalam hatinya ketika Elimelek memutuskan untuk pergi. Sebagai seorang istri mungkin dia akan mengingatkan, dan yakinnya Pak, kita harus pergi dari ini. Kita punya rumah, kita punya ladang di sini, walaupun kering, tapi yakin ya Pak, kita harus pergi. Tapi ya bagaimanapun, beberapa suami istri mau ambil suatu keputusan, baik itu mungkin awalnya mereka berdebat, pada akhirnya keputusan suami lah yang harus diutamakan. Tapi juga gini, sebagai seorang istri, saya belajar bagi saudara, kita juga harus menghormati keputusan suami itu nanti salah sekalipun. Sepenyak rohani cerita bahwa suaminya tiba-tiba keluar dari perusahaan dan tiba-tiba suaminya memutuskan untuk jualan cakwe saudara di pasar lama Tangerang. Istrinya kaget dan dicerita kepada kami, gimana tuh masa depan kami gimana? Udah kerja baik-baik, begitu suami keluar dia jualan cakwe. Terus saya bilang, ya tidak apa-apa. Saya bilang, kalau suami kamu gagal, jangan bilang ini, Tuhan, waktu itu saya udah bilang, kamu ngelawan, kamu melanggar di suami juga. Saya pun gagal, dan bilang lagi, itu bagi kembali. Saya juga percaya bahwa suami itu juga akan belajar yang salah. Dari hal kecil, saudara, kalau ketika suami yang berkeputusan, coba belajar untuk menghargai. Sekalipun kita dari hati kita. Saya percaya bahwa mereka juga mengambil keputusan juga dengan pertimbangan yang matang. Tapi tidak cukup dari itu. Ini kita tahu katanya bahwa tidak cukup bahwa mengambil keputusan menurut pandangannya sendiri. Dan rohani saya singkat cerita ternyata benar usaha kakunya gagal bangkrut. Tapi dari situ sekarang dia malah buka toko minuman, toko jual air mineral, susu, toko kelompok itu dan cukup besar sekarang melewati gara-gara capek itu. Jadi
tetap hargai keputusan suami di itu mungkin misalnya sesuai dengan keputusan kita. Oke, lanjut. Jadi sudah jelas bahwa Elimelek mengambil keputusan berdasarkan pandangan sendiri. Seringkali Bapak Ibu Saudara, apa yang kita anggap benar, apa yang kita wah benar nih, oke benar nih, itu seringkali salah. Seringkali kita memikirkan apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang benar. Apa yang baik itu belum tentu benar, apalagi benar menurut pandangan kita sendiri. Saya mau bandingkan dengan sebuah kisah kurang lebih sama. Kejadian 26 ayat yang kedua. Kejadian 26 ayat kedua. Sama-sama kelaparan, saudara. Jadi waktu kisah Rut itu bukan kelaparan pertama tuh. Jadi di Israel itu udah sering banget kelaparan. Jadi saya mau bilang bahwa krisis itu biasa. Ya, saudara mau rajin ke gereja kayak tetap aja krisis ada jadi bagian buat kita semua. Kalau mau rajin berdoa tetap aja krisis tetap datang. Masalah tetap datang. Yang paling beda kan bagaimana kita menghadapinya. Kita jadi apa lewat krisis itu? Kita dibentuk seperti apa ketika masalah itu datang? Kejadian 26 ayat 2. Iya. Nah ini tentang Ishak. Kelaparan juga, tapi beda caranya. Responnya beda. Kejadian 26 ayat 2 berkata ini. Lalu, oke, pertama dulu deh coba deh. 26 ayat yang pertama dulu. Nah, oke, Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Berikutnya ayat kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kondisinya sama, situasinya sama, tapi responnya itu beda. Sama-sama berada dalam krisis, sama-sama berada dalam masalah yang kurang lebih sama, tapi responnya beda, tindakannya beda. Jadi Ishak itu mau berbicara pergi ke Mesir. Kenapa? Dia tahu negerinya itu kelaparan. Dia lihat Mesir itu melimpah. Tapi kan Tuhan berkata, Tuhan berfirman, jangan pergi, jangan ke tanah. Dan apa yang terjadi? Coba loncat di ayat 12. Oke. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga. Di tahun kelaparan itu sudah, di tahun krisis itu, di tahun masalah itu, ia mendapat hasil berapa saudara? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ini bukan bicara Ishak jago pertanian, dia pintar memilih bibit-bibit unggul, bukan bicara itu saudara. Tapi kata terakhir itu, dia diberkati Tuhan. Ya. Jadi dia menabur di tanah gersang, dia menabur tanah yang saat itu kering, tanah yang kelaparan, di krisis itu. Tapi justru di tanah itu dia diberkati Tuhan. Sekarang saya mau tanya saudara, kembali ke Rut 1 tadi. Menurut saudara, kalau Elimelek bersama Naomi dan dua anaknya tetap di Bethlehem, apakah akan mati kelaparan? Menurut saudara gimana? Gimana menurut saudara? Kalau Elimelek tetap di Bethlehem, dia tidak ke Moab, apakah dia akan mati kelaparan? Yang saya percayai tidak. Kenapa saudara? Nanti kalau saudara baca Rut, di ayat pertama itu di ayat 10 ke atas, itu akhirnya Rut kembali ke Bethlehem. Naomi kembali ke Bethlehem. Waktu Naomi kembali ke Bethlehem, itu bergeger di kota itu. Dan sebanyak saudara, banyak tetangga, banyak orang-orang Bethlehem yang mengenalnya. Artinya apa? Orang-orang yang mengalami krisis bersama Naomi saat itu juga bisa tetap hidup, masih tetap bertahan di tengah kelaparan itu.
Coba nih kita buka Rut lagi di Rut lagi kembali ke Rut 1. Oke, lanjut ayat yang ke-8. Oke, ayat ke-6 dulu. Oke. Jadi gini saudara, Naomi itu benar-benar putus asa. Dia tidak punya pengharapan. Ketika dia bersama suami yang keputusan pergi ke Moab, dia berpikir akan baik. Nyata enggak. Itu yang seringkali kita bilang bahwa apa yang kita pandang baik itulah yang seringkali kita lakukan. Padahal enggak cukup saudara. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Elimelek pindah ke Moab untuk kehidupan lebih baik, tapi di sana justru malah Elimelek mati. Kita tidak menjelaskan secara rinci, tapi saat itu aja langsung di ayat ketiga, pas ayat kedua sampai ke Moab, ayat ketiga langsung Elimelek mati. Elimelek itu suami itu bicara soal perlindungan. Ketika suami pergi, Naomi berpikir bahwa gak ada yang menjadi jaminan buat hidupnya ke depan. Sudah lama lagi kedua anaknya itu juga mati. Untungnya sempat menikah dan kedua anaknya juga mati muda. Anak buat orang Yahudi itu masa depan. Anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu kayak pusaka, sesuatu yang berharga. Orang Yahudi itu. Bayangin, Naomi gak punya apa-apa lagi. Suami sebagai pelindung, sebagai jaminan hidupnya bagi anak-anak, sebagai masa depannya dia, itu juga pergi. Dan dia gak punya apa-apa. Dia gak punya pengharapan apa-apa lagi. Akhirnya waktu suatu kali dia mendengar bahwa di negerinya Bethlehem, Tuhan memberkati negeri itu kembali. Akhirnya dia kembali ke Bethlehem bersama dua mantunya. Tapi singkat cerita, Orpa kan artinya mundur, dan Rut tetap memaksa untuk ikut. Menurut saudara, apa yang membuat Rut tetap ikut Naomi? Apakah karena Naomi kasihan udah tua? Apakah saudara alasannya itu Rut ikut Naomi? Yang saya percaya tidak, karena Rut percaya Tuhannya Naomi itu adalah Tuhan yang menyediakan. Rut punya pengharapan bahwa ada rencana Tuhan di balik kehidupan Naomi. Akhirnya cerita, Rut pergi mengikuti Naomi. Dan kalau saudara baca, nanti saya nggak akan ulas banyak di sini. Kalau saudara baca kitab Rut, saya sarankan bagi saudara luangkan waktu untuk baca kitab ini. Ini 4 pasal doang, tapi banyak kisah menarik terjadi di sini. Bagaimana saudara dari pasangan hidup dibahas di sini. Saudara bagaimana cara menghadapi menantu, bagaimana cara menghadapi mertua, bagaimana cara menghadapi orang tua, bagaimana berbisnis, bagaimana bekerja, bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi istri. Kisahnya sangat menarik. Maka saya bilang ada suatu kisah pertemuan antara Boaz dan Rut di sini buat saya sangat romantis sekali. Jauh dari orang mungkin berpikir drakor atau sinetron itu romantis banget, tapi menurut saya pertama kali itu dilakukan sama Boaz dan Rut. Kisah romantis itu bagaimana mereka bertemu sangat romantis sekali. Saudara bisa baca itu dan buat saya kisah yang paling luar biasa. Singkat cerita saudara, akhirnya Rut ikut Naomi dan dia harus mengambil sisa-sisa gandum. Saudara kalau tahu kalau nanti saudara baca kalau suatu memanen gandum, nah gandum-gandumnya jatuh tuh nggak boleh diambil lagi sama si penuai itu, karena ada tradisi, ada aturannya. Kalau gandumnya jatuh itu memang diperuntukkan buat orang miskin atau buat janda-janda. Nah, gandum-gandumnya jatuh, bulir-bulir gandumnya jatuh, dia dipungut sama Naomi. Saya pernah bilang sama saudara bahwa bulan November yang lalu saya bilang bahwa Tuhan ini sudah memberkati kita, sudah memberkati manusia sebelum manusia melakukan apa-apa. Jadi berkat Tuhan itu hal yang pasti. Jadi saudara tidak usah kejar berkat,
Karena berkat itu udah jadi bagian orang percaya. Jadi Tuhan sudah memberkati saudara sebelum saudara lakukan apa-apa. Sama juga dengan kasihnya Tuhan. Saudara jangan berusaha supaya dikasihi Tuhan, jangan. Saudara jangan berusaha, pelayanan pagi sore tiap hari supaya Tuhan sayang sama saudara. Enggak, itu enggak akan efek, enggak akan ada pengaruhnya sama sekali. Saudara enggak pelayanan, saudara enggak rajin pelayanan, saudara enggak rajin ibadah, Tuhan tetap mengasihi saudara. Yang membedakan apa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah. Bukan Tuhan yang tambah sayang sama kita, tapi kita yang tambah sayang sama Tuhan. Itu dia. Ya. Jadi berkat itu pasti boleh jadi bagian dari kita. Jadi nggak usah kejar berkat, berkat yang kejar kita. Tapi untuk rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus kita lakukan. Berkat Tuhan untuk semua orang. Ya. Anugerah Tuhan buat semua orang. Matahari bisa dinikmati semua orang. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang menghujat Tuhan juga bisa menikmati matahari. Tapi rencana Tuhan yang indah itu nggak semua orang bisa nikmati. Dan itu perlu effort kita, itu perlu bagian yang harus kita kerjakan dan Naomi melakukan ini. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa berkat Tuhan nggak usah dikejar, bukan berarti kita nggak pernah melakukan apa-apa. Apalagi ada firman Tuhan dia memberkati kita saat kita tidur, wah kita banyak tidur aja. Nggak gitu juga, nggak begitu. Ya. Jadi singkat cerita dari kisah Rut menikah dengan Boaz. Yang ini yang luar biasa saudara, dari Rut, dari pernikahan Boaz dan Rut, mereka memperanakan Isai. Isai itu memperanakan Daud. Dan itu jadi keturunan Mesias. Luar biasa saudara, jadi keturunan Mesias. Dan saudara kalau baca di Matius 1, maka satu-satunya perempuan mungkin yang disebut di dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus itu ada Rut salah satunya. Dalam silsilah Yahudi atau Israel itu nama orang itu tidak disebut. Jadi kalau saudara baca memperanakan dua anak itu laki-laki, perempuannya itu tidak gitu, tidak dianggap. Tapi Rut dianggap saudara. Jadi saya mau bilang sama saudara bahwa tetap hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana biar kita hidup dalam pengharapan? Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ngomong gini, Tuhan berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak orang Kristen, termasuk pelayan Tuhan, udah lama ikut Tuhan, tapi banyak yang kehilangan pengharapan. Pengharapan terus dijaga dengan apa? Melekat dengan Tuhan. Semuanya kita buka di Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang daripada hilang keselamatanku. Ya. Dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, itu yang membuat kita pengharapan kita tetap ada di dalam Tuhan. Pengharapan itu bisa hilang, pengharapan itu bisa menurun. Tapi kalau kita selama kita dekat dengan Tuhan, maka kita tetap berharap pada Tuhan. Pengharapan apa sih Bapak Ibu Saudara? Pengharapan ini sebuah keyakinan yang teguh untuk mempercayai bahwa janji Tuhan akan digenapi buat hidup setiap kita. Saya ulangi sekali lagi. Pengharapan itu apa sih? Pengharapan adalah keyakinan teguh untuk mempercayai bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Itu pengharapan. Jangan sampai hilang pengharapan. Caranya kita dekat dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Cara apa? Baca firman Tuhan. Berdoa. Berdoa jangan pas perlunya aja. Berdoa bukan cuma hanya buat minta tolong saja. Doa dibilang nafas orang Kristen, nafas orang benar. Dan area ini pernah termasuk saya dulu. Saya adalah orang yang mati, masih tidak bernafas, tidak berdoa. Doa seringkali kita pakai hanya untuk ketika lagi ada masalah, ketika lagi ada krisis. Gak masalah sih, gak apa-apa sih. Ketika lagi ada masalah datang kepada Tuhan, gak masalah kita datang berdoa.
Tapi masa datangi pas lagi ada masalah doang. Padahal doa lebih dari itu fungsinya. Lebih dari itu. Doa adalah komunitas kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan dua arah dengan Tuhan. Seringkali kalau kita doa, banyak permintaan, banyak keinginan, banyak permohonan. Kalau banyak di antara kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tadi itu aku, maaf Tuhan, aku tadi itu nggak bisa tahan emosiku. Di jalan ada orang nyinggol aku langsung ngomong kasar Tuhan. Kalau banyak di antara kita berdoa seperti itu. Tuhan, aku ini saya sombong banget Tuhan, bentuk hati saya, bentuk hati saya Tuhan. Kalau yang sudah mau berdoa seperti itu. Kalau banyak dari saudara datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan, aku mau semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berapa banyak saudara berdoa dan berkata seperti itu dalam doa saudara. Seringkali dalam doa kita hanya minta Tuhan berkati bapak saya, berkati keluarga saya, berkati pekerjaan saya. Padahal di dalam doa, pengharapan kita itu semakin bertambah dengan Tuhan. Kita berdoa, pengharapan kita itu meningkat. Dari pengharapan ada keyakinan untuk percaya bahwa jadi Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara saat ini sedang berada dalam krisis, dalam masalah, mari melekat sama Tuhan. Mari mendekat, mari datang berdoa kepada Tuhan. Singkatkan dulu permohonan saudara, permintaan tolong saudara. Mari datang dengan kerinduan, datang kepada Tuhan dan katakan buat Tuhan, Tuhan pengharapan saya. Mari datang sama Tuhan kita berdoa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku dapat dari-Mu. Tapi saya mau bilang malam hari ini keadaan situasi bisa berubah. Tapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, saudara sering dengar statement ini, situasi keadaan boleh berubah, tapi kita punya Tuhan tidak pernah berubah. Kita punya Tuhan tidak pernah tergoncang. Kalau kita taruh harapan kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Dia akan mendengar setiap seruan kita. Sebelum kita berdiri bersama-sama, Bapak Saudara, saya nggak tahu selama ini saudara berharap kepada siapa, saudara menaruh harapan saudara ke mana. Tapi saat ini yuk kita rekomen kembali, kita datang sama Tuhan dan berkata dalam hati kita kepada Tuhan, Tuhan tolong pengharapan kami, Tuhan tolong pengharapan, satu-satunya harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Jangan lepaskan
sampai kapanpun Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Sampai kapanpun Tuhanlah yang memerintah atas hidup kami. Bukan keputusan kami berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang kemampuan kami, tapi kami mau ambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Tuhanlah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Ketika krisis melanda, ketika masalah datang, kami akan datang kepada pengharapan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat malam hari ini, berkati persekutuan di tempat ini, berkati umatmu di tempat ini, berkati apartemen di tempat ini. Kami berdua juga berkati para pengurus di tempat ini, Pak Jeki, Pak Roh, Pak Reksuli, peserta tim yang lain. Tuhan memberkati mereka dengan limpah. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Anak hidup mereka, nama Tuhan berdimulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus. Jadi berkati Tuhan mereka sama-sama, katakan amin. Dalam yang ketemu padu. Silakan dulu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati malam hari ini. Terima kasih Pastor Dwi Chandra, selamat ketemu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah pelayanan dan keluarganya. Seberapa banyak yang diberkati sekali lagi. Boleh nggak kasih melodi Tuhan Alangkah? Haleluya, thank you juga Pastor Fred. Ini Pastor Fred harusnya di sini juga berkati ya. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Anda semua. Seperti yang telah disampaikan oleh firman Tuhan, saya tidak mau ulang, saya cuma bilang bahwa jangan pernah sekali-kali meragukan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita melayani Tuhan, Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak terus menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui masuk dalam rencananya. Melalui apa? Melalui mulai melayani Tuhan. Sekecil apapun itu, apapun yang bisa kita kasih sama pekerjaan Tuhan, lakukan yang terbaik. Amin. Baik, terima kasih Pastor Jeki hari ini dan Ibu lagi pokoknya lagi melayani pekerjaan Tuhan. Kita doakan supaya terus diberkati Tuhan. Amin. Saya mau boleh nggak saya bilang waktu saya bilang Tuhan Yesus, saudara jawab sudahnya dahsyat, oke? Tuhan Yesus. Kalau saya bilang Anda dahsyat. Tuhan Yesus melayani Anda dahsyat. Oh, ini juga dong. Ya, baik. Puji Tuhan. Mari saya bilang kita bagi beri kita akan terima berkat dari Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, selalu bersama, rasakan keindahan. Kiranya Tuhan yang memberkati pintu masuk dan pintu keluarmu. Tuhan akan membela engkau di saat engkau lemah, di saat engkau
Engkau kuat. Tuhan membela keluargamu, Tuhan membuka hati itu pintu berkat apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, Tuhan menyediakannya. Tuhan akan menyingkirkan belalang Rahab, dan Tuhan akan menjauhkan dari belalang